Tanggal 12 September 1984, tepat hari ini 35 tahun silam, adalah titik bangsa yang begitu kelabu bagi umat muslim. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, darah tumpah. Dari percik pemantik beberapa hari sebelumnya, polemik berpuncak pada tetesan darah pada 12 September 1984. Pecahlah kerusuhan yang melibatkan massa Islam dengan aparat pemerintah Orde Baru atau Orba, yang dimana korban tewas nyaris seluruhnya, meregang nyawa lantaran diterjang timah panas dari senapan tentara. Pertumpahan darah sesama anak bangsa itu bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang mulai gencar digaungkan sejak awal 1980-an. Semua organisasi di bumi Nusantara wajib berasaskan Pancasila. Tidak ada boleh yang lain. Artinya, siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim Orba, maka layak dituduh sebagai anti Pancasila. Di tengah suasana yang terkesan represif itu, terdengar kabar dari langgar kecil di pesisir utara ibu kota. Abdul Qadir Jailani, seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat Tanjung Priok, disebut-sebut kerap menyampaikan ceramah yang dituding aparat sebagai provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. Dari situlah kejadian berdarah itu bermula. Dalam ekspresi pembelaannya di pengadilan, Abdul Qadir Jailani menyampaikan kesaksian yang barangkali berbeda dengan versi resmi pemerintah Orde Baru. Selepas subuh usai peristiwa Tanjung Priok, Jailani dijemput aparat untuk dihadapkan ke meja hijau. Akhir 1985, pengadilan menjatuhkan vonis terhadap mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII. Jailani dihukum penjara 18 tahun dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana subversi melalui ceramah, khotbah, dan tulisan-tulisannya. Selain Jailani, persidangan juga menyeret sejumlah tokoh cendekiawan Islam seperti A.M. Fatma, Tony Ardi, Mawardi Nur, Oesmani Al-Hamidi, Hasan Kiat, dan lainnya yang dituding sebagai aktor intelektual dari bentrokan tersebut. Setidaknya ada 28 orang yang diadili dalam rangkaian sidang yang berlangsung selama dari 3 bulan itu. Majelis hakim menyatakan seluruh tertuduh dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi bui yang lamanya bervariasi hingga belasan tahun seperti yang dikenakan kepada Jailani. Dalam pemantik bentrok di Tanjung Priok, dalam ekspresi pembelaannya, Jailani menceritakan awal mula perselisihan warga kontra aparat itu Sabtu 8 September 1984. Dua bintara pembina desa atau Babinsa dari Koramil datang ke Musala As-Saada di Gang 4 Koja, Tanjung Priok. Mereka memasuki area tempat ibadat tanpa melepas sepatu dengan maksud mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah. Jailani menyebut kedua Babinsa itu memakai air comberan dari got untuk menyiram pamflet tersebut. Dalam persidangan, hal ini diakui oleh Hermanu, salah seorang anggota Babinsa pelakunya yang dihadirkan sebagai saksi. Kelakuan dua Babinsa ini segera menjadi kasak kusuk di kalangan jemaah dan warga sekitar yang masih menahan diri untuk tidak langsung merespon secara frontal. Namun, tidak pernah ada upaya nyata dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan masalah ini secara damai sebelum terjadi polemik yang lebih besar. 2 hari kemudian, masih dari penuturan Jailani, terjadi pertengkaran antara beberapa jemaah musala dengan tentara pelaku pencemaran rumah ibadah. Adu mulut itu sempat terhenti setelah dua Babinsa itu diajak masuk ke kantor pengurus Masjid Baitul Makmur yang terletak tidak jauh dari musala. Namun kabar telah terlanjur beredar sehingga masyarakat mulai berdatangan ke masjid. Situasi tiba-tiba ricuh karena salah seorang dari kerumunan membakar sepeda motor milik tentara. Aparat yang sudah didatangkan segera bertindak mengamankan orang-orang yang diduga menjadi provokator. 4 orang ditangkap termasuk oknum pembakar motor. Penahanan tersebut tak pelak, membuat massa semakin kesal terhadap aparat. Namun, kata Jailani, masyarakat masih mencari cara agar persoalan ini tidak harus melibatkan massa dalam jumlah besar. Keesokan harinya, tanggal 11 September 1984,
Jemaah meminta bantuan kepada Amir Biki untuk merampungkan permasalahan ini. Amir Biki adalah tokoh masyarakat yang dianggap mampu memediasi antara massa dengan tentara di Kodim maupun di Koramil. Kontroversi jumlah korban terhadap peristiwa Tanjung Priok. Massa yang menuju Polres ternyata sudah dihadang pasukan militer dengan persenjataan lengkap. Bahkan tidak hanya senjata saja yang disiapkan, juga alat-alat berat termasuk panser. Peringatan aparat dibalas takbir oleh massa yang terus brengsek. Para tentara langsung menyambutnya dengan rentetan tembakan dari senapan otomatis. Korban mulai bergelimpangan, ribuan orang panik dan berlarian di tengah hujan peluru. Aparat terus saja memerondong massa dengan membabi buta. Bahkan seorang saksi mata mendengar umpatan dari seorang tentara yang kehabisan amunisi. Dari arah pelabuhan, 2 truk besar yang mengangkut pasukan tambahan datang dengan kecepatan tinggi. Tak hanya memuntahkan peluru, 2 kendaraan yang berat itu juga menerjang dan melindas massa yang sedang bertiarap di jalanan. Suara jerit kesakitan berpadu dengan bunyi gemeretak tulang-tulang yang remuk. Pernyataan Jailani di pengadilan mengamini bahwa aksi brutal aparat itu memang benar-benar terjadi. Kejadian serupa dialami rombongan pimpinan Amir Biki yang menuju Kodim. Aparat meminta 3 orang perwakilan untuk maju, sementara yang lain harus menunggu. Ketika 3 perwakilan massa itu mendekat, tentara justru menyongsong mereka dengan tembakan yang memicu kepanikan massa. Puluhan orang tewas dalam fragmen ini, termasuk Amir Biki. Presiden Republik Indonesia yang berkuasa kala itu, Soeharto, tampaknya tidak pernah menyesalkan terjadinya peristiwa Tanjung Priok 1984 itu. Dalam buku Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya yang terbit 4 tahun setelah insiden memilukan tersebut, sang penguasa berucap, peristiwa Tanjung Priok adalah hasil hasutan sejumlah pemimpin di sana melaksanakan keyakinan dan syariat agama tentu saja boleh. Tetapi kenyataannya ia mengacau dan menghasut rakyat untuk memberontak, menuntut dikeluarkannya orang yang ditahan. Terhadap yang melanggar hukum, ia tentunya harus diambil tindakan. Baik, itulah hasil pemaparan materi mengenai peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.